Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Para santri sekalian, kelas 12 MA yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada mata pelajaran usul fikih, mempelajari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang qiyasus syabah. Pembahasan tentang qiyasus syabah. Qala mu'allif rahimahullah, pengarang kitab ini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan qiyasus syabahi, qiyasu asy-syabahi, qiyas syabah. Jadi setelah beliau menjelaskan macam-macam qiyas, bahwa qiyas itu ada dua macam, ya, dari sisi kekuatannya untuk dijadikan sebagai dalil syar'i, ya, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi. Nah, setelah itu beliau rahimahullah akan menyinggung, menjelaskan tentang qiyasus syabah, ya, qiyas as-syabah. Wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasis syabah. Dan di antara macam qiyas ada yang dinamakan dengan qiyas syabah. Ya, ada yang dinamakan dengan qiyas syabah. Apa itu qiyas syabah? Apa yang dimaksud dengan qiyas syabah? Wa huwa, qiyas syabah adalah an yataraddada far'un baina aslaini mukhtalifail hukmi. Nah, qiyas syabah itu adalah sebuah cabang yang diragukan, ya, sebuah cabang yang diragukan di antara dua pokok. Ya. Jadi cabang ini bisa disamakan dengan pokok yang pertama dan bisa disamakan dengan pokok yang kedua. Jadi diragukan antara dua pokok. Mukhtalifail hukmi, yang mana dua pokok tersebut berbeda hukum. Ya. Yang mana dua pokok tersebut berbeda hukum. Jadi cabang itu berada di antara dua pokok. Ya. Bisa disamakan dengan pokok yang pertama dan bisa disamakan dengan pokok yang kedua. Yang mana kedua pokok tersebut
itu berbeda hukum. Ya, berbeda hukum. Wa fihi syabahun bi kullin minhuma. Dan pada cabang tersebut, ya, pada cabang tersebut terdapat kemiripan, terdapat kesamaan dengan keduanya. Nah, jadi ada kemiripan antara ya kedua pokok tersebut atau dengan kedua pokok tersebut. Jadi cabang itu ada kemiripannya dengan pokok yang pertama dan ada kemiripannya kesamaannya dengan pokok yang kedua. Nah, jadi sama-sama ada kesamaan. Fayulhaqu bi aktsarihi ma syabahan bihi. Nah, kemudian ya cabang tersebut diikutkan, disamakan dengan apa? Dengan salah satu dari keduanya yang memiliki lebih banyak kesamaan. Nah, kemudian cabang tersebut ya disamakan dengan salah satu dari keduanya yang lebih banyak, yang paling banyak memiliki kesamaan. Nah, kalau cabang tersebut dengan pokok yang pertama itu hanya memiliki kemiripan 10, ya, misalnya kesamaannya ada 10. Dengan pokok yang kedua kesamaannya ada 15, nah, maka disamakan dengan pokok yang kedua. Nah, itu ya penjelasan atau pengertian dari qiyas syabah. Nah, itu qiyas syabah. Jadi cabang berada di antara dua pokok ya, yang mana ada kesamaan antara atau ada kesamaan dengan kedua pokok tersebut. Nah, sehingga disamakan dengan salah satu dari keduanya yang lebih banyak memiliki kesamaan, yang lebih banyak memiliki kemiripan. Itu pengertian daripada qiyas syabah. Contohnya mithalu dzalik, ya, contohnya al-abdu hal yamliku bitamliki qiyasan 'alal hurri aw la yamliku qiyasan 'alal bahimah. Nah, contohnya adalah budak, hamba sahaya. Nah, budak itu apakah memiliki hak kepemilikan? Apakah punya hak kepemilikan? Dikiaskan dengan orang merdeka, atau budak itu tidak memiliki hak kepemilikan, tidak punya hak kepemilikan, dikiaskan dengan bahimah. Nah, jadi budak di sini berada di antara orang merdeka dan hewan ternak. Bisa disamakan dengan orang merdeka dan bisa disamakan dengan hewan ternak. Dari sisi budak itu punya hak kepemilikan, nah ini sama dengan orang merdeka. Dari sisi budak itu tidak punya hak kepemilikan, nah itu disamakan dengan bahimah. Jadi pertanyaannya, apakah budak itu memiliki hak kepemilikan atau tidak? Kalau punya hak kepemilikan berarti disamakan dengan orang merdeka. Kalau tidak punya hak kepemilikan, nah, maka disamakan dengan bahimah, ya, dikiaskan dengan hewan ternak. Nah, ini mana yang lebih ya banyak keserupaannya, kesamaannya? Apakah lebih banyak sama dengan orang merdeka atau lebih banyak sama dengan hewan ternak? Kan gitu.
Idza nadarna ila hadainil aslaini, kata beliau, jika kita melihat kepada dua pokok tersebut, ya, al-hurri wal bahimati, yaitu orang merdeka dan hewan ternak, wajadna, maka kita dapati annal abda mutaraddidun bainahum, bahwasanya budak itu berada di antara keduanya. Ya, diragukan di antara keduanya. Nah, apakah disamakan dengan orang merdeka ataukah disamakan dengan hewan ternak? Nah, dari sisi apakah budak itu memiliki, ya, punya hak kepemilikan atau tidak? Famin haitsu annahu insanun aqilun yuthabu wa yu'aqabu wa yankih wa yutalliq yusbihul hurra. Nah, kalau dilihat dari sisi bahwasannya dia itu manusia, ya, budak itu adalah manusia, ya, dan dia itu berakal, ya, yutabu, mendapatkan pahala, ya. Jadi budak itu kalau dia melakukan ibadah taat kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu, dan akan dihukum, diadab, wa yankih, ya, dan akan atau bisa menikah, ya, anak budak bisa menikah, bisa dinikahi kalau perempuan, wa yutalliq, dan bisa mentalak. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, yusbihul hurra, ya, maka budak itu serupa sama dengan orang merdeka. Nah, serupa dengan orang merdeka. Nah, di sini kita hitung, ya, berapa kesamaan. Yang pertama, annahu insanun, manusia yang pertama. Akilun, berakal, yang kedua. Yuthabu, yang ketiga, diberikan pahala. Yang keempat, yu'aqab, dihukum kalau, ya, kalau melanggar aturan Allah. Wayankih, menikah. Yang kelima, wayutallik, 6. Ada 6 kesamaan di sini. Ya. Kalau disamakan dengan manusia atau disamakan dengan orang merdeka, itu ada 6 kesamaan. Ya, ada 6 kesamaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kesamaannya, ya, dengan hewan ternak? Wa min haitsu annahu yubah. Dan dari sisi bahwasannya budak itu dia dijual. Nah, budak itu, orang tuh kalau punya budak itu bisa menjual budaknya. Budaknya bisa dijual kepada orang lain. Wa yurhan, bisa digadaikan. Karena dia menjadi hak milik tuannya, bisa digadaikan. Wa yuqaf, bisa diwakafkan. 3. Wa yuhab, bisa dihibahkan. Wa yurad, bisa diwariskan. Wa yuda, bisa dititipkan. Wa yatmanu bil qimah, ya, dan bisa ditanggung, bisa dijamin dengan harga, ya, bisa dijamin dengan harga. Wa yatasarrafu fihi, ya, dan bisa diatur, ya, bisa diatur. Maka dari sisi itu, ya, bisa digunakan, yatasarrafu fihi, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, ya, untuk membantu, untuk yang lainnya. Maka dari sisi ini yusbihul bahimah, ya, menyerupai bahimah, nah, menyerupai hewan ternak. Ada berapa kesamaan? Yubah, yang pertama 1, yurhan 2, yuqaf 3, yuhab 4, yurad 5, yuda 6, yatman bil qimah 7, ya, yatasarraf fihi 8. Berarti ada 8 kesamaan. Nah, kalau kita melihat, ya, kesamaan antara budak dengan orang merdeka dan budak dengan hewan ternak, ternyata lebih banyak kesamaannya, ya, lebih banyak kesamaannya dengan hewan ternak. Ya. 6 dan 8. Waqad wajadna annahu min haitsu tasarrufil mali, ya, aktaru syabahan bil bahimah. Ya. Dan sungguh telah kita dapati, sekarang telah kita dapati bahwa dari sisi pengaturan harta,
Ya, dari sisi pengaturan harta, maka hewan ternak itu lebih banyak kesamaannya, budak itu lebih banyak kesamaannya dengan hewan ternak. Nah, jadi kalau dari sisi dia itu sebagai harta, pengaturan harta, maka budak itu lebih banyak kesamaannya dengan hewan ternak. Fayul haq biha, maka disamakan dengan hewan ternak. Maka disamakan dengan hewan ternak. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, budak itu, ya, disamakan dengan hewan ternak. Artinya apa? Budak itu tidak punya hak kepemilikan. Ini dari sisi kias syabah. Namun apa kata beliau? Ya, kias syabah ini bisa dijadikan hujah atau tidak? Wa hadzal qismu minal qiyasi dhaifun. Nah, dan kias yang semacam ini, ya, kias syabah yang semacam ini itu dhaif, ya, lemah dari sisi pendalilannya. Dijadikan sebagai dalil, itu dalil yang lemah. Kenapa? Id laisa bainahu wa bainal asli illatun munasabah. Nah, kenapa? Karena, ya, antara cabang dengan pokok itu tidak ada ilah yang munasabah. Tidak ada ilah yang cocok, yang pas, yang menggabungkan keduanya itu. Siwa annahu yushbihuhu fi aktaril ahkam. Ya. Kecuali dari sisi bahwa cabang tersebut memiliki kemiripan di dalam kebanyakan hukumnya. Jadi hanya dari sisi itu saja. Ya, kecuali dari sisi bahwa cabang itu memiliki kesamaan dengan memiliki kemiripan dalam banyak hukumnya, ya, kepada pokok. Ma'annahu yunazi'uhu aslun akhar. Ya, meskipun, ya, bertentangan dengan pokok yang lain. Ya, artinya masih ada pertentangan dengan pokok yang lain. Sehingga kias yang seperti ini, nah, itu adalah kias yang lemah. Ya, kias yang lemah. Baik, ini kias syabah. Kemudian kiasul aksi. Nah, setelah beliau menjelaskan, menyinggung tentang kias syabah, setelah itu beliau menjelaskan atau akan menjelaskan tentang kiasul akas, tentang kias akas, kias yang berkebalikan, ya, kias yang berkebalikan. Wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasil aks. Dan di antara macam kias ada yang dinamakan dengan kias akas. Ya, ada yang dinamakan dengan kias akas. Apa itu kias akas? Wa huwa itsbatu naqidi hukmil asli lil far'i li wujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Nah, kias akas adalah menetapkan, ya, kebalikan dari hukum asal untuk cabang karena adanya kebalikan ilah hukum asal padanya. Nah, saya ulangi, jadi kias akas adalah menetapkan kebalikan hukum pokok, kebalikan hukum asal, hukum pokok untuk cabang. Ya, jadi cabang, hukum cabang itu adalah kebalikan dari hukum pokok. Ya, jadi menetapkan kebalikan hukum pokok untuk cabang. Nah, kenapa? Liwujudi naqidi illati hukmin asli fihi, karena adanya kebalikan illah hukum pokok padanya. Nah, karena adanya kebalikan illah hukum pokok padanya. Baik, jadi cabang itu hukumnya, nah, itu disamakan dengan apa? Disamakan dengan kebalikan dari hukum pokok. Misalnya hukum pokoknya itu misalnya wajib. Nah, cabang itu berarti kebalikan dari wajib, berarti haram. Nah, itu namanya qiyasul akas.
Baik. Wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama usul fikih memberikan contoh untuk kias akas, ya, memberikan contoh untuk kias akas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Ya, dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah, atau di dalam pelampiasan syahwat kalian itu ada sedekahnya. Nah, ini sabda Nabi SAW. Jadi di dalam pelampiasan syahwat kalian itu ada sedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah jika kita melampiaskan syahwat, ya, maka akan mendapatkan pahala? Ya, apakah jika kami, ya, melampiaskan syahwat akan mendapatkan pahala? Ya. Qala, maka apa jawaban Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian jika ia meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya itu pada yang haram? Ya. Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram? Akana alaihi wizrun. Apakah ia, ya, mendapatkan dosa? Nah, maka apa jawabannya? Tentu ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tentu jawabannya iya. Ya. Kalau melampiaskan pada yang haram mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula, ya, jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, kana lahu ajrun. Nah, maka baginya mendapatkan pahala. Nah, baik. Di dalam hadis ini, ya, ada contoh qiyas akas, ya, ada contoh qiyas akas. Baik. Ini kita lihat di mana dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa'adbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wad'ul halal, ya, naqidah hukmil asli. Maka di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk cabang, ya, menetapkan untuk cabang. Apa cabangnya? Wa huwal wad'ul halal. Cabangnya itu adalah hubungan yang halal. Menetapkan untuk cabang tersebut naqidah hukmil asli. Ya, lawan, ya, daripada apa? Lawan daripada hukum pokok. Nah, lawan daripada hukum pokok. Wa huwal wad'ul haram, yaitu hubungan yang haram. Nah, paham di sini ya. Jadi cabangnya di sini, ya, cabangnya di sini adalah hubungan yang halal, sedangkan pokoknya adalah hubungan yang haram. Hukumnya, ya, kalau hubungan yang halal itu, kalau hubungan yang haram itu tadi ditetapkan akana alaihi wizrun. Nah, kalau hubungan yang haram itu mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa, maka kebalikan dari itu, hubungan yang halal itu mendapatkan pahala. Nah, jadi menetapkan untuk cabang kebalikan daripada hukum pokok. Nah, kalau hukum pokoknya itu mendapatkan dosa, berarti hukum, ya, cabangnya itu mendapatkan
pahala karena kebalikan. Nah, kenapa seperti itu? Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Karena adanya kebalikan illah hukum pokok di dalamnya. Nah, apa ilahnya? Kalau hubungan yang haram itu adalah pelampiasan syahwat yang haram, kalau hubungan yang halal itu pelampiasan syahwat yang halal. Sehingga pelampiasan syahwat yang haram itu mendapatkan dosa, maka pelampiasan syahwat yang halal itu mendapatkan pahala. Adbata lil far'i ajran li annahu wat'u halalin kama anna fil asli wizran li annahu wat'u haramin. Maka Nabi SAW menetapkan untuk cabang ya pahala bagi yang melakukan hubungan yang halal itu mendapatkan pahala. Kenapa? Di annahu wat'u halal. Karena itu adalah hubungan yang halal. Karena merupakan pelampiasan syahwat yang halal. Kama anna fil asli wisran, sebagaimana ya pada pokok yaitu melakukan hubungan yang haram itu mendapatkan dosa, di annahu wat'u haramin, karena itu pelampiasan syahwat yang haram. Ya, demikian pembahasan tentang qiyasul aqs. Semoga bisa dipahami. Baik. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang qiyas. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga bisa difahami, dan semoga menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.